pagi atau selamat siang untuk anak-anak kelas 8. Minggu lalu kita sudah bicara gaya dan juga resultan gaya, apa pengertian gaya, juga macam-macam gaya. Hari ini secara khusus kita berbicara tentang hukum Newton. Nah, jadi orang yang pertama membahas tentang gaya ini itu bernama Sir Isaac Newton. Sehingga satuan daripada gaya itu, ya, minggu lalu kita sebut dengan Newton, ya. Satuan daripada gaya itu adalah Newton. Newton ini sama dengan kilogram meter per sekon di pangkat 2, ya. Itu diingat, ya. Ini kilogram per meter per sekon pangkat 2. Nah, jadi ada tiga hukum Newton. Itu akan satu persatu kita lihat, yaitu hukum pertama Newton, ya. Hukum pertama Newton jadi menyebutkan, ya, setiap benda yang diam itu akan tetap diam, dan setiap benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi misalnya saya letakkan suatu benda di sini, di suatu benda, atau contohnya katakan ini penghapus. Ini saya letakkan di sini. Jadi penghapus ini akan tetap di sini selama tidak saya ambil atau tidak saya tarik. Jadi artinya, ya, dia akan diam atau akan tetap di situ selama tidak ada gaya yang mempengaruhi. Jadi secara khusus untuk hukum 1 Newton itu adalah resultan gayanya sama dengan 0. Resultan gaya sama dengan 0. Jadi kalau Bapak buatkan bunyinya, ya, setiap benda yang diam ini akan tetap diam, dan setiap benda yang ber-GLB, gerak lurus beraturan, akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya. Jadi selama tidak saya berikan tarikan, ya ini akan tetap di sini. Nah, jadi ada sifat benda itu, ada sifat benda itu disebut dengan sifat kelembaban. Ya, sifat yang diam mempertahankan tetap diam. Jadi sifat yang bergerak lurus beraturan mempertahankan dirinya tetap bergerak lurus beraturan. Nah, yang pasti secara matematisnya untuk hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0. Sigma itu jumlah, ya. Jadi jumlah gaya itu sama dengan 0. Yang artinya tadi setiap benda yang diam akan tetap diam, dan juga setiap benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya. Jadi kita berbicara gaya sama dengan 0 selama tidak ada gaya. Jadi itu hukum pertama itu. Jadi kita berbicara benda yang diam nih untuk hukum pertama. Tapi kalau dia selama tidak ada gaya. Ini bunyinya, ya, selama tidak ada gaya yang berpengaruh pada benda itu. Ini tadi saya contohkan, itu penghapus akan tetap di situ selama tidak saya dorong atau selama tidak saya tarik. Jadi secara khusus untuk hukum 1 Newton itu kita berbicara tentang benda yang diam yang nantinya akan tetap diam, atau secara khusus kita untuk berbicara hukum 1 Newton itu gayanya itu sama dengan 0. Gayanya itu sama dengan 0. Jadi pada prinsipnya dia bendanya di sini diam. Nanti ada hubungannya dengan G. Nanti kita lihat. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu bagaimana bunyinya? Nah, bisa nggak kalian ambilkan kalau perbedaan, kalau misalnya ini benda ditarik dengan gaya F, ya. Jadi tarik dengan gaya F yang pertama katakan 10 Newton.
Ini massanya, ini massa benda, katakan ya 2 kg. Kemudian benda yang sama ini, saya tarik dengan 2 orang. Benda yang sama ya, katakan ya, benda yang sama ya. Nih, jadi 2 orang nih yang narik. Nah, ini tadi 10 Newton. Ya, ini F1-nya. F yang kedua misalnya jadi 20 Newton. Ini tetap yang tadi ya, ini yang tetap yang 2 kg tadi. Nah, juga bagaimana kalau posisi bendanya seperti ini? Saya katakan tadi ini benda ditarik oleh 10 Newton, berarti gaya yang 10 Newton. Tapi ini tadi posisi pertama ya, atau bagian yang pertama. Bagian keduanya saya tambahkan di bendanya. Ini bendanya yang saya tambahkan. Tadi ini massanya 2 kg, ini saya tambahkan yang 1 kg. Apa yang terjadi dengan benda ini? Apa yang terjadi dengan benda ini? Nah, itu dia. Jadi ini keadaan pertama. Keadaan kedua ini keadaan kedua, maaf, ini keadaan ketiga. Keadaan kedua ini adalah di mana orang yang narik itu makin banyak. Jadi apa yang bisa ya? Yang bisa kita simpulkan kalau suatu benda, misalnya katakan ini saya tarik oleh 1 orang, kemudian saya tarik oleh 2 orang, apa yang terjadi? Ya, jadi pasti bendanya itu akan makin cepat bergerak. Tapi kalau gini posisinya, massanya yang ditambah, pasti benda itu akan makin lambat. Tadinya akan makin cepat, ini pasti akan makin lambat. Nah, sehingga bunyi untuk hukum 2 Newton itu ya, bunyinya adalah bahwa percepatan suatu benda itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, percepatan yaitu A sebanding dengan gaya yaitu F dan berbanding terbalik dengan massa yaitu M. Secara matematis dituliskan bahwa A sama dengan total untuk F per M. Nah, jadi apa arti sebanding dalam hal ini nakku? Coba kalian perhatikan. Benda itu akan makin cepat jika F-nya makin banyak atau makin besar. Cuman A akan makin kecil jika ini makin besar, massanya makin besar. A akan makin besar jika ini makin besar. Jadi kalau F makin besar, ini juga makin besar, sebanding sama. Tapi kalau ini makin besar, ini makin kecil, berbanding terbalik itu namanya. Ya, ingat itu ya. Itu berbanding terbalik. Satu lagi sebanding. Jadi sebanding itu artinya kalau ini makin besar, ini juga akan makin besar. Kalau ini makin besar, ini akan makin kecil, terbalik ini. Kalau ini makin kecil, ini makin besar. Nah, coba. Jadi persamaan untuk hukum 2 Newton itu ya, ini percepatan suatu benda sebanding dengan gaya. Atau persamaan ini bisa juga dirubah menjadi F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, massa dikali percepatan. Tadi A percepatan ya, satuannya apa? Meter per sekon pangkat 2. Ini Newton, kemudian massa satuannya adalah kilogram. Atau A dapat dituliskan menjadi F per M. Nih, oke? A sama dengan F per M. Coba kita lihat misalnya ini. Dari rumusnya berarti kalau tanya ini percepatannya berapa? Sesuai rumus yaitu F per M. Nah, sekarang F-nya adalah 10 Newton, massanya adalah 2 kg. Tidak berapa? 5 meter per sekon kuadrat. Tapi coba kita lihat ya percepatannya ketika gayanya udah makin banyak ini. Sekarang kan karena searah berarti dijumlahkan kan? Jadi 30 Newton dibagi 2 kg. Berarti sekarang dapat berapa? 15 nih. Jadi kan masih makin cepat ketika ini makin besar. Tapi kita lihat perbedaan ini. A sama dengan F-nya tetap 10, tapi massanya jadi 3. Anggap misalnya 2 ya. Jadi 4 nih. Ini Newton, ini
kilogram. Berarti dapat 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ketika masanya yang bertambah kan dia makin lambat, tapi ketika gayanya bertambah dia akan makin cepat. Oke ya, itu untuk hukum 2 Newton. Hukum yang ketiga, hukum 3 Newton. Ya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini disebut aksi reaksi. Nah, jadi gini, ketika saya dorong, misalnya, sebenarnya pembantu di sini juga memberikan gaya yang sama. Ya, saya dorong dia memberikan gaya yang sama. Ya, terhadap gaya dorong yang saya berikan. Nah, jadi persamaan untuk yang ketiga adalah aksi sama dengan Q F reaksi. Oke ya? Nah, itu dia. Jadi ini barangnya tadi ini kalau misalnya dorong. Nah, papan tulisnya juga memberikan gaya dorong. Jadi ini aksi yang saya berikan. Kemudian dia memberikan reaksi, tapi berlawanan arah. Negatifnya ini menunjukkan gaya yang dia berikan itu adalah berlawanan arah. Nah, misalnya contoh soal saya berikan nanti ini sama kalian. Ya, contoh soal yang pertama. Diberikan suatu benda, nih, benda bermassa, kemudian ditarik dengan gaya, nih, misalnya 100 Newton. Kemudian ini gaya yang kedua, yaitu 50 Newton, massa 2 kg. Pertanyaannya, berapakah percepatan yang dialami benda? Itu percepatannya adalah F per M. F-nya adalah ini, satu kanan satu kiri, ingat berlawanan, berarti 100 kurang 50 bagi masanya berapa? 2 kg, dapat 50 Newton dibagi 2 kg, berarti A sama dengan 25 meter per sekon pangkat 2. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, yang kedua, sebuah mobil bermassa 8.000 kg. 8.000 kg. Diketahui ada mobil massanya 8.000 kg. Nanti saya akan berikan soal yang sama kalian. Mulai bergerak dengan percepatan, berarti A sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Jika muatan mobil ditambah, ini kan tadi massanya ya 8.000 kg. Muatan mobil ditambah, ditambah sebesar 400. Jadi ini massa pertama, kemudian ditambah, ya, berarti ditambah 400 lagi, 400 kg lagi, ya, agar nih 400 kg ditambah 400 kg. Gaya yang pertama, jadi ketika misalnya begini, ini ketika benda ditarik dengan gaya F yang massanya tadi adalah 8.000, mendapatkan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Kemudian di sini tambah lagi 400. Nah, ditarik dengan gaya yang sama. Ingat, ditarik dengan gaya yang sama. Jadi ketika 8.000 ditarik dengan F, ketika ditambah juga 400 ditarik dengan gaya yang sama. Pertanyaannya, ketika sudah ditambah 400, jadi total massa totalnya sekarang kan sudah 1.200 kg. Pertanyaannya sekarang berapa percepatannya? Ngerti ya? Tapi ingat, ketika hanya 800 dengan 1.200 ditarik dengan gaya yang sama. Pertanyaannya percepatannya berapa? Oke. Ini bukan 400 tapi 4.000. Jadi kalau total 12.000, ya, total 12.000. 12.000. Nah, dengan gaya yang sama ya. Jadi yang pertama kita cari dulu F-nya. F yang pertama yaitu M1 dikali A1. M1-nya adalah 8.000 kg dikali 2 meter per sekon kuadrat. Berarti kita dapatkan 16.000 Newton. Nah, dengan gaya yang sama dibuat menarik yang 12.000 kg. Berarti F1 itu juga. Pertanyaannya berapa percepatannya? Berarti A sama dengan F per M. F-nya sekarang udah 16.000 Newton.
dengan massa sekarang 12.000. Nah, gitu. Ya, berarti ya sama-sama bagi 4, ini 4, sama bagi 4, ini 3. Berarti 4/3 meter per sekon kuadrat. Atau cara cepatnya begini. Tadi katakan dikenai dengan gaya yang sama. Berarti gaya yang sama, F1-nya sama dengan F2, gitu aja. Artinya, ketika 8.000 dengan ketika 12.000 kg, gayanya sama nariknya. Jadi tinggal kita masukkan dalam persamaannya, berarti ini M1A1 sama dengan M2A2. Jadi M1 di sini 8.000 kali percepatan yang pertama adalah 2, sini M2-nya jadi 12.000. Dengan cari A2, kan percepatan ini kasih. Ini 3 bisa. Kemudian ini tinggal 6 ya. Nah, jadi ini tinggal 8 sama dengan 6 A2. Tanya A2. Berarti percepatan yang kedua sama dengan 8/6. Begitu. Nah, jadi ingat ya, persamaan-persamaan seperti ini, kalau A sama dengan F per M, F sama dengan M kali A. Ya, kalau contohnya ditanya A sama dengan F per M. Yang terakhir, yang ketiga, soal yang ketiga, nanti saya kirim soalnya sama kalian. Sebuah benda masanya 5 kg. Nah, sama juga dengan tadi, massa benda pertama sama dengan 5 kg. Diberikan gaya sebesar F, diberikan gayanya sebesar F, gitu ya. Mendapatkan percepatan, berarti percepatannya 4 meter per sekon pangkat 2. Apabila gaya yang sama diberikan kepada benda yang kedua adalah, ini bukan ditambah ya, ini bukan ditambah. Tadi ini kan ditambah. Nih, ditambah gitu ya. Ini tidak ditambah. Jadi benda pertama 5 kg dikasih F 4 meter per sekon kuadrat. Benda kedua 2 kg. Tapi ditarik dengan gaya yang sama. Berarti gaya narik M2 ini sama dengan gaya narik yang benda M1. Besarnya adalah F juga. Pertanyaannya berapakah A2-nya? Nah, jadi sama. F1 sama dengan F2 gitu aja. Berarti M1A1 sama dengan M2A2. M1-nya berapa? 5. A1-nya 4. Ya kan? Ini jadi berapa? 2. Tanya A2. Dicoret kan? Jadi tinggal 2. Berarti A2-nya sama dengan 5/2. Berarti 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke? Itu dulu, semoga kalian mengerti. Nanti soal-soalnya Bapak berikan. Sekian dan terima kasih.